West Ham United menang berkat penalti. Man United diklaim sudah dizalimi, alias mendapat perlakuan tidak adil dari wasit sebanyak 3 kali di musim 2024-2025. Pernyataan tersebut dilontarkan pelatih MU, Erik ten Hag. Sang gaffer menilai hukuman penalti yang diterima Man United saat menghadapi West Ham United dirasa tidak adil. Diharapkan bisa menuai 3 poin, Setan Merah justru dibuat tak berdaya saat melawat ke London Stadium. Sempat bermain seri 0-0 di babak pertama, gawang Man United jebol pada menit ke-74 oleh gol pemain West Ham, Crescencio Summerville. Casemiro sempat membuat kedudukan menjadi seri 1-1. Kekalahan Man United akhirnya ditentukan oleh sepakan penalti Jarrod Bowen pada menit ke-90. Lesakan dari titik putih Bowen tersebut membawa West Ham menang 2-1 atas Man United. Penalti tersebut diberikan usai terjadi momen di area terlarang MU yang melibatkan Matthijs de Ligt. Dalam tayangan ulang, de Ligt tampak sedang beradu dengan Danny Ings. Ings, yang hendak merebut bola, seketika roboh usai bertubrukan dengan de Ligt. Hal itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit David Kute usai dilakukan peninjauan via VAR. Bagi Ten Hag, penalti yang diberikan sang pengadil lapangan berada dalam situasi yang sulit untuk dilihat. VAR untuk ketiga kalinya musim ini membuat MU kalah. Kali ini dari tuan rumah West Ham yang menderita ditekan habis MU. VAR mengklaim bahwa ada kontak yang cukup dari de Ligt pada kaki Danny Ings, yang berarti wasit David Kute disarankan untuk melakukan tinjauan di lapangan. Itu sangat jelas tendensius, karena ini hanya sebuah pertemuan tanpa ada kekerasan serius dari de Ligt terhadap striker West Ham tersebut. Pertandingan yang diputuskan berdasarkan insiden semacam itu benar-benar membuat staf pelatih United muak, dan seorang pelatih menjadi sangat marah. Laurie Whitwell dari The Athletic mencatat bahwa pelatih Darren Fletcher yang sedang duduk bersama analis United tersebut sangat marah. Whitwell kemudian menulis untuk The Athletic bahwa Fletcher marah dengan ambang batas yang dianggap sebagai gangguan VAR, menyebutnya sebagai lelucon. 1 minggu ambang batasnya tinggi, minggu berikutnya tidak. Itu sebuah lelucon, menurut Fletcher. Itu benar-benar penerapan VAR yang memalukan. De Ligt dan Ings hanya bertabrakan, tetapi Michael Oliver wasit VAR campur tangan. David Kute tidak akan pernah mengesampingkan wasit senior. Tidak ada pemeriksaan tentang handball Ings. Erik ten Hag benar-benar frustrasi. Kemarahan Fletcher tercermin oleh para penggemar United di mana-mana. Dan Ten Hag tidak diragukan lagi merasakan hal yang sama. Pelatih asal Belanda itu tetap berada di bawah tekanan besar sebagai pelatih United. Dan spekulasi lebih lanjut seputar Edin Terzic muncul akhir pekan ini. Ten Hag membutuhkan hasil dan dia tahu bahwa United seharusnya memenangkan pertandingan ini. Tetapi hasil imbang tidak akan menjadi bencana total. Sebaliknya, United akhirnya kalah dari keputusan wasit yang berat sebelah, dan itu dapat memengaruhi masa depannya di ruang ganti Old Trafford. Man United akan berusaha meminjamkan Antony pada bulan Januari, dan dapat menyetujui kesepakatan permanen jauh sebelum jendela transfer dibuka, menurut mantan kepala pencari bakat klub tersebut. Mick Brown, yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di United, selama periode tersukses mereka dan tetap memiliki koneksi yang sangat baik di klub tersebut, secara eksklusif mengatakan kepada Football Insider bahwa mereka akan berusaha untuk menyingkirkan gaji pemain sayap tersebut dengan cara apapun yang diperlukan. Hal ini terjadi tak lama setelah laporan mengaitkan pemain sayap Brasil tersebut dengan kepulangannya ke Ajax, sementara Newcastle United dan Crystal Palace juga telah dikaitkan dengan minatnya. Brown bersikeras bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut tidak lagi menjadi bagian dari rencana Erik ten Hag,
Tetapi ada keraguan mengenai apakah klub akan tertarik untuk mempermanenkan jasanya. Ia hanya tampil 2 kali di Liga Primer sejauh musim ini, dengan kedua penampilan tersebut sebagai pemain pengganti dan tidak lagi dianggap sebagai pemain penting. Namun, bagaimanapun juga, klub pembeli harus menanggung sebagian besar gajinya yang akan membebaskan ruang bagi calon pemain baru. Brown, yang juga pernah menjadi nomor 2 Sir Alex Ferguson selama beberapa waktu, telah menegaskan bahwa klub sedang menilai pilihan mereka tentang masa depan jangka panjang pemain Brasil itu. Leeds United akan senang dengan transfer pemain mereka baru-baru ini, setelah berhasil mendatangkan pemain tengah musim darurat dalam bentuk pemain internasional Prancis Joshua Guilavogui. Namun, tidak semua berita transfer yang terjadi saat ini akan sesuai dengan keinginan penggemar Leeds United. Mantan bintang Leeds United bersiap pindah ke Manchester United. Raphinha pernah dicintai oleh penggemar Leeds United, dan pada 2021-22 ia hampir sendirian mempertahankan mereka di Liga Premier. Sekitar waktu inilah ia menolak kepindahan ke klub besar Liga Premier Liverpool. Tetapi pada akhirnya ia pindah ke Barcelona yang merupakan kepindahan yang rumit karena masalah keuangan klub Katalan tersebut. Namun yang lebih buruk daripada melihat Raphinha pergi, akan melihatnya meniru pemain seperti Alan Smith dan bermain untuk Manchester United. Tetapi itu adalah kemungkinan yang sangat nyata dengan laporan yang mengklaim bahwa Manchester United siap untuk memboyong pemain sayap itu dengan tawaran 67 juta pound yang melampaui tawaran 42 juta pound yang diajukan oleh Chelsea, Arsenal, dan Newcastle United di musim panas. Ini bisa membuat pemain Brasil itu pindah ke Old Trafford. Dewan Direksi Manchester United dilaporkan telah sepakat untuk memecat pelatih kepala Erik ten Hag. Pemecatan pelatih berusia 54 tahun itu dikonfirmasi pada hari Senin dengan para pengambil keputusan utama Old Trafford yang sampai pada kesimpulan yang sulit bahwa mereka harus berpisah. Menurut Daily Mail, para petinggi United dikatakan telah sepakat bahwa perubahan perlu dilakukan. Langkah berikutnya diambil dengan menetapkan Van Nistelrooy sebagai interim manager di saat direksi mengaudisi pengganti Erik. Terima kasih Erik ten Hag, buat 2 trofimu bagi kami. Manchester United telah mengeluarkan pernyataan untuk mengonfirmasi kepergian Erik ten Hag dari perannya sebagai pelatih kepala setelah ia diberitahu tentang keputusan tersebut pada Senin pagi. Ten Hag, yang ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada tahun 2022, sebagai penerus tetap ula Gunnar Solskjaer, memimpin pertandingan terakhirnya pada hari Minggu saat United menderita kekalahan 2-1 dari West Ham. The Red Devils saat ini berada di posisi ke-14 di Liga Primer, setelah awal yang sulit untuk musim 2024-2025, yang hanya menampilkan 3 kemenangan dari kemungkinan 9 di Liga. Pernyataan klub menambahkan, "Kami berterima kasih kepada Erik atas semua yang telah ia lakukan selama bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa mendatang." United juga mengonfirmasi bahwa mantan penyerang Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih tim sebagai pelatih kepala sementara. Ia akan didukung oleh tim pelatih saat ini sementara pelatih kepala tetap direkrut. Awal bulan ini, terungkap bahwa pria Belanda berusia 48 tahun itu, yang kembali ke Old Trafford pada musim panas sebagai asisten pelatih, akan ditawari pekerjaan manajer sementara jika Ten Hag dipecat. Sebagai hasil dari bekerja di bawah beberapa pelatih hebat sepanjang masa, pelatih asal Belanda ini telah mengadopsi beberapa prinsip utama dari orang-orang seperti Sir Alex Ferguson, termasuk menggunakan area yang luas untuk meregangkan lawan. Seperti banyak manajer masa kini, ia juga mendorong tekanan agresif untuk mendapatkan kembali penguasaan bola selama masa jabatannya di PSV, serta zonal marking untuk memaksa terjadinya turnover.